Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mazhab Sahabi. Yang dimaksud mazhab Sahabi ialah pendapat sahabat Rasulullah SAW tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan mazhab Sahabi itu sendiri menunjuk pengertian pendapat hukum para sahabat secara keseluruhan tentang suatu hukum syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Macam-macam al-Sahabi. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. Dalam hal ini, para ulama semuanya sepakat bahwa perkataan sahabat bisa dijadikan hujah karena kemungkinan simak dari Nabi SAW sangat besar, sehingga perkataan sahabat dalam hal ini bisa termasuk dalam kategori al-sunnah meskipun perkataan ini adalah hadis mauquf. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. Dalam hal ini perkataan sahabat adalah hujah karena masuk dalam kategori ijma. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Dalam hal ini pun bisa dijadikan hujah karena ini merupakan ijma sukuti. Bagi mereka yang berpendapat bahwa ijma sukuti bisa dijadikan hujah perkataan sahabat yang berasal dari pendapatnya, qaul as-sahabi yang seperti inilah yang menjadi perselisihan di antara para ulama mengenai keabsahannya sebagai hujah dalam fikih Islam. Adapun dari Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar menambahkan beberapa poin mengenai macam-macam qaul as-sahabi ini, diantaranya perkataan Khulafaur Rasyidin dalam sebuah permasalahan. Dalam hal ini para ulama sepakat untuk menjadikannya hujah sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis, hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rasyidin setelahku. Macam-macam qaul as-sahabi. Para ulama juga sepakat qaul as-sahabi menjadi rujukan hukum berkaitan dengan ketentuan hukum dari masalah yang disepakati oleh para sahabat. Ijma as-sahabi, baik kesepakatan tersebut bersifat pernyataan bersama ijma asy-syarih maupun yang dipandang sebagai kesepakatan bersama karena tidak ada pendapat yang berbeda dengan pendapat yang berkembang, yang dalam istilah lain disebut dengan mazhab asy-syafi'i. Misalnya, bagian warisan nenek perempuan adalah 1/6 harta warisan. Dalam beberapa literatur usul fiqh dikemukakan pendapat para ulama yang berpandangan bahwa kehujahan pendapat sahabat itu adalah secara terbatas bagi sahabat-sahabat tertentu saja. Beberapa pendapat mereka adalah sebagai berikut. Pendapat sahabat yang berdaya hujah hanyalah lahir dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab bersama-sama. Dasarnya adalah hadis Nabi yang menyatakan, ikutilah dua orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Hadis ini dinyatakan Hasan al-Tirmizi. Pendapat dari 4 orang Khulafaur Rasyidin menjadi hujah dan tidak dari sahabat lainnya. Dasarnya adalah hadis Nabi yang disahihkan oleh Al-Tirmizi, adalah kewajibanmu untuk mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang datang sesudahku. Dalam beberapa literatur usul fiqh ditemukan pendapat para ulama yang berpandangan bahwa kehujahan pendapat sahabat itu adalah pendapat selain Khulafaur Rasyidin setelah Ali menjadi hujah. Pendapat ini dinukilkan dari Asy-Syafi'i, tidak dimasukkannya Ali dalam kelompok sahabat ini oleh Asy-Syafi'i bukan karena kurang dan segi kualitasnya dibandingkan pendahulunya. Pendapat sahabat yang mendapat keistimewaan pribadi dari Rasulullah menjadi hujah bila ia berbicara dalam bidang keistimewaannya itu, seperti Zaid bin Tsabit dalam bidang farid hukum waris, Mu'adz ibn Jabal dalam bidang hukum di luar faraid,
dan Ali bin Abi Thalib dalam masalah peradilan. Ulama yang berpendapat bahwa pendapat sahabat itu menjadi hujah, namun kedudukannya di bawah qiyas, dan bila terjadi pembenturan antara keduanya maka harus didahului qiyas atau pendapat sahabat. Berdasarkan pendapat kedua di atas, apakah pendapat sahabat itu dapat digunakan untuk mentaksis umumnya dalil lafaz suatu hukum? Dalam hal ini, para ulama juga berbeda pendapat, yaitu ulama yang membolehkan untuk mentaksis umumnya dalil sebagaimana berlaku terhadap dalil-dalilnya yang berdaya hujah. Kedudukan mazhab Syafi'i sebagai sumber hukum. Mazhab Syafi'i yang berdasarkan sabda dan perbuatan serta ketetapan Rasulullah wajib ditaati sebab hakikatnya ia merupakan sunnah Rasul. Mazhab Syafi'i yang berdasarkan hasil ijtihad tetapi telah mereka sepakati ijma' Syafi'i dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.